Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daria. Saya tinggal di Jalan Budi Karya. Kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, saya berjualan juga gorengan, jualan bensin. Saya juga sebagai kader posyandu di daerah Waduk dan juga sebagai PKK di Kelurahan Benua Melayu Barat. Itu kegiatan sehari-hari saya, dan saya juga selalu turun ke lapangan apabila ada orang yang meminta bantuan saya. Motivasi saya menjadi kader karena itu adalah tegak hati saya sendiri. Karena dulu saya terus terang aja, dulu saya ingin menjadi seorang perawat, tapi entah karena keadaan orang tua atau apa saya pun nggak tahu. Jadi alhamdulillah saya ada jalan mungkin menjadi kader, saya bisa membantu masyarakat saya di wilayah saya. Dan terus terang aja, saya di wilayah saya itu orangnya ibaratkan tuh standar masalah ekonominya tuh. Jadi saya bisa membantu mereka, apalagi kalau seandainya mereka sakit atau melahirkan, saya juga bisa bergerak dengan kata orang kita gimana pakai motor ya tidak apa-apa, yang penting hati kita ikhlas membantu mereka. Itu motivasi saya menjadi seorang kader. Dengan begitu saya juga bisa membantu sesama manusia, mungkin Allah yang membalas saya. Dan pengalaman saya waktu tahun 2020 pas lebaran haji, ada datang seorang suami datang ke tempat saya padahal saya lagi baca doa tuh, lagi kemas-kemas untuk lebaran haji. Dia bilang istrinya tuh lagi keluar air tuban tapi dari kemarin, dan saya bilang apa kamu tidak bilang dari kemarin, takutnya saya tuban kering, kata saya. Ya udahlah, saya bawa dia ke rumah sakit di klinik mandiri tempat Umi Ida. Dan sampai sana alhamdulillah pembukaan jalan terus sampailah waktu tibanya dia mau keluar bayinya. Tapi entah mengapa sampai jam 12 sampai jam 6 sore bayi itu tidak keluar. Dan kami sama Umi telepon dari rumah sakit mana-mana dan tidak ada satupun rumah sakit yang menerima pasien. Karena apa? Karena ada COVID. Dia terbatas, kebanyakan perawat tuh kena terpapar dengan COVID. Jadi alhamdulillah dari dinas kesehatan Umi nelpon disuruh masuk ke anugerah, dan di anugerah itulah diterima pasiennya. Pas jam 7 malam operasi, alhamdulillah anak dan bayinya selamat. Itu kami gunakan jam persal karena dia tidak ada BPJS, dan biaya untuk melahirkan juga tidak ada. Alhamdulillah jam persal sudah dibuat dan diproses. Langsung tahun 2022 ada satu lagi pasien, itu atas nama Sarino. Dia tidak punya BPJS dan sakitnya mulasnya itu udah satu minggu. Saya bilang apa dari kemarin waktu hamil pertama, waktu hamil 1 bulan tidak buat BPJS, kata saya. Dia bilang tidak sempat. Ya udah saya bikinkan BPJS mandiri, kan cuma 3 orang tidak apa-apa, bayar 1 orang 35, jadi 3 orang 105.000 bayar pertama, kata saya. Jadi udah selesai BPJS, saya langsung bawa dia ke puskesmas minta rujukan ke rumah sakit Jempa. Dan alhamdulillah dia diperiksa USG dan ditentukan tanggal operasi kapan, hari apa. Pas hari itu pun saya langsung balik ke jantung anaknya, langsung dengan badan itu apa tuh pasiennya gimana, atau jantung pasien gimana, nadinya gimana, ternyata itu semuanya lemah. Dan perawat sudah juga sangat kasihan dengan kondisi mamanya. Tapi gimana ya, suami bersikeras tidak mau sama sekali mau diisolasi, terpaksa bawa pulang lagi pasien
Jadi alhamdulillah PCR bayar langsung 8 jam kan 6 jam tuh, besoknya kami ambil hasilnya, pasiennya simpan di rumah, kami dengan suaminya ambil hasilnya, pergi lagi ke Jempa dan ternyata hasilnya negatif. Sekali pergi ke Jempa, ya Allah, di UGD pasien dokter apa ya, dokter itu tuh yang praktek itu gimana ya, kok kita ngomong kan payah juga ya. Tidak mau menerima pasien karena dia sudah positif COVID, jadi dia suruh kita cari rumah sakit yang lain. Saya bilang, kok bisa gitu, sedangkan riwayat diagnosa dia kan ada di sini dan dia dipastikan operasi di sini, udah tahu jadwalnya, dan ini hasilnya dia udah negatif, ngapa pula dioper lagi, kasihan lah pasiennya, kata saya. Oh enggak bisa Bu, kata dokternya, karena dia mantan pasien COVID, kata dia. Oh enggak bisa gitu, kata saya. Akhir berdebat, maklumlah kita kan orang biasa, pasti menang dia lah, jadi kita ngalah lah, bawa lah ke Sudarso. Bawa Sudarso, sekali Sudarso alhamdulillah diterima pula. Diterima dan dia masuk ruang isolasi cuma sebentar. Karena kondisi pasien itu lemah, langsung paginya langsung dioperasi dan alhamdulillah anak dan ibunya selamat juga. Itulah yang selalu kejadian tidak saya lupakan. Karena saya bolak-balik malam, tidak peduli hujan, tidak peduli apa, sampai jam 2 malam saya pulang. Ya Allah, kata saya, mungkin inilah amal ibadah saya. Dan saya punya kendala kalau bawa pasien melahirkan. Kadang lucu juga ya, saya kan cuma ada motor. Kalau pakai mobil, kalau tengah malam jam 2, jam 3 ngetuk pintu kan tak mungkin kita nak minta tolong orang pakai mobil kan ya. Jadi saya pakai motor. Saya nanya sama pasiennya, kamu masih kuat enggak? Kata saya, naik motor masih. Pas hujan-hujan lebat loh, itu Bu. Pas hujan-hujan lebat saya, ya udah kita pakai jas hujan. Sekali saya bawa motor, dia berterang, lah kak ya, apa mau keluar? Tahan lo, kata saya. Tahan lo ya, dosa kau terankan. Kau tarik napas, hembuskan, tarik napas. Sambillah saya jalan bawa motor tuh. Sambil yang di depan tuh mungkin batu tuh tak nampak kali saya nguruskan yang belakang nih. Kadang saya ketawa lihatnya. Langsung dia bilang, kak ya sakit, ya Allah tenang lah ya, pagi sampai maklum lah pakai motor gimana gak kan ya. Jadi alhamdulillah pula dengar pula pasien tuh, kok seandainya saya boleh tahu tuh sampailah tempat kliniknya, dan kami langganan klinik itu tempat Umi di Senayan Dalam. Disitulah saya. Karena apa? Karena situ observasinya bagus. Jadi kok ada apa-apa kita bisa memberi motivasi dengan ibu yang melahirkan. Kok belum keluar kita bilang, ayo cepat mau keluar, kata saya. Padahal belum, supaya dia masih semangat untuk berteran. Itulah kendala saya. Kadang saya senang sekali hati saya kok seandainya lihat pasien tuh, mama dan anak itu selamat, ya Allah, kata saya senang hati saya. Tapi kok seandainya ada masalah sikit ya, sedih rasa saya, kayak model saya pula yang melahirkan. Itulah saya betapa senangnya hati saya menjadi seorang kader. Kita sebagai kader harus selalu semangat, jangan selalu ngeluh. Karena apa? Karena saya terus terang aja ya, saya pribadi sangat senang menjadi seorang kader. Karena apa? Karena secara tidak langsung saya bisa membantu sesama manusia gitu. Pertama yang saya bantu ada ibu-ibu yang melahirkan. Dengan begitu kita bisa mengurangi kematian ibu dan kematian anak. Jadi harus semangat kita sebagai kader. Karena dengan itu kita bisa membantu sesama manusia. Hidup kader.